Halo pemirsa Kitab Mawas Diri. Dalam video kali ini, saya akan membawakan sebuah pembahasan yang berjudul Inilah Sejarah Majapahit yang Terkubur dan Dilupakan. Sejarah Kerajaan Majapahit yang terkubur dan terlupakan. Dan semoga pembahasan ini dapat menjadi pengetahuan untuk kita semua. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke pembahasannya. Majapahit adalah sebuah kerajaan besar, sebuah emperor dunia yang ditakuti dan disegani lawan. Wilayahnya membentang dari ujung utara Pulau Sumatera sampai Papua. Bahkan kerajaan Malaka yang sekarang dikenal dengan nama Malaysia termasuk wilayah kerajaan Majapahit. Juga kerajaan Champa yang sekarang dikenal sebagai wilayah pesisir di Vietnam takluk dan termasuk wilayah kerajaan Majapahit. Jadi bisa sedikit dibayangkan wilayah kerajaan Majapahit sebesar wilayah negara-negara ASEAN pada masa sekarang. Pada masa lalu, kerajaan besar adalah sebuah kerajaan yang ada di atas banyak kerajaan lain. Mereka diajak bergabung menjadi satu kekuatan, di mana kerajaan paling kuat yang di atasnya. Kerajaan itu melindungi ratusan kerajaan-kerajaan kecil yang ada di bawahnya. Pada masa kini, mungkin mirip Amerika Serikat, United States of America, yang terdiri dari beberapa negara bagian atau state. Juga Uni Soviet, sekarang Rusia, yang pada pasca Perang Dunia juga terdiri dari banyak negara state yang bergabung di bawahnya. Dan terakhir adalah ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, yang terdiri dari bangsa serumpun. Juga dibentuknya Uni Eropa yang bersatu, yang di bawahnya terdiri dari beberapa negara monarki di Eropa, atau juga Uni Emirat Arab yang dulunya terdiri dari beberapa raja-raja Arab. Namun setelah masuknya bangsa Eropa dan diadu domba, kini akhirnya mereka terpecah-pecah kembali, lalu dibuatlah Liga Arab. Penggabungan adalah kekuatan. Mirip pepatah, jadilah seperti sapu lidi, yang jika digabungkan akan kuat dan bisa menyapu segalanya. Namun jika terpisah, maka akan ringkih, tak dapat berbuat apa-apa, dan mudah dipatahkan. Pada era kerajaan Majapahit, mereka saling berdagang dan saling berbagi segala hal, menjadikannya perekonomian wilayah itu makmur karena hasil alam yang berlimpah dan perekonomian yang maju, menjadikan banyak iri hati pada kerajaan di luar wilayah mereka. Dalam hal ini, salah satu kerajaan yang terbesar di Asia Tenggara pada masa lalu adalah kerajaan Majapahit, yang ada di wilayah pada masa itu disebut sebagai Nusantara atau Niswantoro. Berdirinya Majapahit. Majapahit berdiri pada tahun 1293 Masehi, didirikan oleh Raden Wijaya, raja atau penguasa pertama Majapahit, yang lantas setelah dikukuhkan menjadi raja, beliau bergelar Sri Kertarajasa Jayawardhana. Eksistensi Majapahit sangat disegani di seluruh dunia. Di wilayah Asia, hanya Majapahit yang ditakuti oleh Kekaisaran Tiongkok Cina. Di Asia ini, pada abad ke-13, hanya ada dua kerajaan besar, yaitu Tiongkok dan Majapahit. Lambang negara Majapahit adalah Surya. Benderanya berwarna merah dan putih, melambangkan darah putih dari ayah dan darah merah dari ibu. Lambang nasionalisme sejati, lambang kecintaan akan bumi pertiwi, karma bumi. Dan pada zamannya, bangsa kita pernah menjadi negara adikuasa, superpower, layaknya Amerika Serikat dan Inggris sekarang. Pusat pemerintahan ada di Trowulan, sekarang di daerah Mojokerto, Jawa Timur. Pelabuhan internasionalnya waktu itu adalah Gresik.
Agama resmi negara adalah Hindu, aliran Shiva dan Buddha. Dua agama besar ini dikukuhkan sebagai agama resmi negara, sehingga kemudian muncul istilah agama Shiva Buddha. Nama Majapahit sendiri diambil dari nama buah kesayangan Dewa Shiva, Avatara Brahman, yaitu pohon bilva atau vilva. Di Jawa, pohon ini dikenal dengan nama pohon maja, dan rasanya memang pahit. Maja yang pahit ini adalah pohon suci bagi penganut agama Shiva. Dan nama dari pohon suci ini dijadikan nama kebesaran dari sebuah emperor di Jawa. Dalam bahasa Sanskerta, Majapahit juga dikenal dengan nama Vilvatikta atau Wilwatikta. Vilva berarti pohon maja, tikta berarti pahit, sehingga selain Mojopahit, orang Jawa juga mengenal kerajaan besar ini dengan nama Wilwatikta atau Wilwotikto. Kebesaran Majapahit. Kebesaran Majapahit mencapai puncaknya pada zaman pemerintahan ketiga oleh Tribhuwana Wijaya Tunggadewi atau disingkat Tribhuwana, atau Sri Gitarja atau Dia Gitarja, atau Ratu Tribhuwana Tunggadewi Jaya Wisnuwardhani, penguasa ketiga Majapahit. Sri Ratu Tribhuwana Wijaya Tunggadewi adalah penguasa ketiga Majapahit yang memerintah pada tahun 1328 hingga tahun 1351. Kanjeng Sri Ratu Tribhuwana merupakan istri dari Raden Wijaya Gayatri. Dari Prasasti Singosari 1351 diketahui gelar abhisekanya ialah Sri Ratu Tribhuwana Tunggadewi Maharajasa Jaya Wisnuwardhani. Di akhir pemerintahannya, Sri Ratu mengangkat dan melantik seorang Mahapati Gajah Mada hingga berganti tongkat kerajaan Majapahit ke pemerintahan Hayam Wuruk. Sri Ratu memiliki adik kandung yang bernama Diawiyat dan kakak tiri bernama Jayanegara. Pada masa pemerintahan Jayanegara 1309 hingga 1328, ia diangkat sebagai penguasa bawahan di Jiwana bergelar Bre Kauripan. Majapahit akhirnya mencapai zaman kemasan pada masa pemerintahan Prabu Hayam Wuruk, penguasa keempat Majapahit, yaitu pada tahun 1350 hingga 1389 Masehi. Dengan Mahapati Gajah Mada yang kesohor di pelosok Nusantara itu, pada masa itu pun kemakmuran benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Nusantara. Benar-benar zaman yang gilang gemilang. Stabilitas Majapahit sempat koyak akibat perang saudara selama 5 tahun yang terkenal dengan nama Perang Paregreg, yaitu pada tahun 1401 hingga 1406 Masehi. Peperangan ini terjadi karena Kadipaten Blambangan, Majapahit Istana Timur, yang dipimpin Bre Wirabumi hendak melepaskan diri dari pusat pemerintahan Majapahit Istana Barat yang dipimpin Wikramawardhana, penguasa kelima Majapahit. Blambangan yang diperintah oleh Bre Wirabumi berhasil ditaklukkan oleh seorang kesatria berdarah Blambangan sendiri yang membelot ke Majapahit, yaitu Raden Gajah. Kisah di atas ini terkenal di dalam masyarakat Jawa dalam cerita rakyat pemberontakan Adipati Blambangan, Kebo Marcuet. Kebo sama dengan bangsawan, Marcuet sama dengan kecewa. Kebo Marcuet berhasil ditaklukkan oleh Jaka Umbaran. Jaka sama dengan Perjaka, Umbaran sama dengan pengembara. Dan Jaka Umbaran setelah berhasil menaklukkan Adipati Kebo Marcuet, dikukuhkan sebagai Adipati Blambangan dengan nama Mina Jingga. Mina sama dengan bangsawan, Jingga sama dengan penuh keinginan. Adipati Kebo Marcuet inilah Bre Wirabumi, dan Mina Jingga tak lain adalah Raden Gajah.
keponakan Bri Wirabumi sendiri. Namun, sepeninggal Prabu Wikramawardhana, ketika tahta Majapahit dilimpahkan kepada Dyah Ayu Kencana Wungu atau Ratu Suwita, ratu atau penguasa ke-6 Majapahit. Malahan, Raden Gajah yang kini hendak melepaskan diri dari pusat pemerintahan karena merasa diingkari janjinya. Dan tampillah Raden Parameswara yang berhasil memadamkan pemberontakan Raden Gajah. Pada akhirnya, Raden Parameswara diangkat sebagai suami oleh Ratu Suwita. Dalam cerita rakyat, inilah kisah Damarwulan. Ratu Suwita tak lain adalah Kencana Wungu. Kencana sama dengan mutiara, Wungu, pucat pasi, ketakutan. Dan Raden Parameswara adalah Damarwulan. Damar sama dengan pelita, Wulan sama dengan sang rembulan. Majapahit dan Kesultanan Campa. Kondisi Majapahit tetapi lagi hingga pada tahun 1453 Masehi. Tahta Majapahit dipegang oleh Raden Kertabumi yang lantas terkenal dengan gelar Prabu Brawijaya atau Brawijaya. Nama gelar Brawijaya dipakai dari Brawijaya I sampai dengan Brawijaya VI. Pada zaman pemerintahan beliau inilah Islamisasi mulai merambah wilayah kekuasaan Majapahit, dimulai dari Malaka dan kemudian mulai masuk menuju pusat kerajaan ke Pulau Jawa. Kisahnya adalah sebagai berikut. Di wilayah Kamboja Timur, dulu terdapat kerajaan kecil yang masuk dalam wilayah kekuasaan Majapahit. Namanya Kerajaan Cempa atau Campa Desa atau Campa, Chimtan, sekarang hanya menjadi perkampungan Campa di Vietnam. Kerajaan ini berubah menjadi kerajaan Islam semenjak Raja Campa memeluk agama baru itu. Keputusan ini diambil setelah seorang ulama Islam datang dan berkhotbah di Samarkand, Bukhara, sekarang di daerah Rusia Selatan. Ulama ini bernama Syekh Ibrahim As-Samarkand. Selain berpindah agama, Raja Campa bahkan mengambil Syekh Ibrahim As-Samarkand sebagai menantu. Raja Campa memiliki 2 orang putri, yang sulung bernama Dewi Candrawulan dan yang bungsu bernama Dewi Anarawati. Syekh Ibrahim As-Samarkand dinikahkan dengan Dewi Candrawati. Dari hasil pernikahan ini lahirlah 2 orang putra, yang sulung bernama Raden Ali Murtado, yang bungsu bernama Sayyid Ali Rahmat. Karena berkebangsaan Campa, Indochina, Sayyid Ali Rahmat juga dikenal dengan nama Bong Sueho, nama Campa dari Sayyid Al Murtado. Raja Campa, Dewi Candrawulan, dan Dewi Anarawati, saya belum mengetahuinya. Kerajaan Campa masih di bawah kekuasaan Kerajaan Besar Majapahit yang berpusat di Jawa. Pada waktu itu, Majapahit diperintah oleh Bri Kertabumi atau Prabu Brawijaya V, Raja ke-11 Majapahit semenjak tahun 1453 Masehi. Beliau didampingi oleh adiknya Raden Parameswara, Raden Purwawisesa atau Girisawardhana atau Brawijaya III, Raja ke-9 Majapahit sebagai Mahapati. Pada tahun 1466, Raden Parameswara, Raden Purwawisesa mengundurkan diri dari jabatannya, dan sebagai penggantinya diangkatlah Bri Pandansalas atau Supra Prabowo atau Brawijaya IV, Raja ke-10 Majapahit. Namun 2 tahun kemudian, yaitu pada tahun 1468 Masehi, Bri Pandansalas juga mengundurkan diri. Praktis semenjak tahun 1468, pada saat Brawijaya V atau Bri Kertabumi, maka gelar Prabu Brawijaya V memerintah Majapahit tanpa didampingi oleh seorang Mahapati.
apakah gerangan dalam masa pemerintahan Prabu Brawijaya V terjadi 2 kali pengunduran diri dari seorang Mahapati? Sebabnya tak lain dan tak bukan karena Prabu Brawijaya V terlalu lunak dengan etnis Cina dan orang-orang Muslim. Diceritakan, begitu Prabu Brawijaya V naik tahta, Kekaisaran Tiongkok mengirimkan seorang putri Cina yang sangat cantik sebagai persembahan Prabu Brawijaya V untuk dinikahi. Hal ini dimaksudkan sebagai tali penyambung kekerabatan antara Kerajaan Majapahit dengan Kekaisaran Tiongkok. Putri dari Kekaisaran Tiongkok ini bernama Tan Engkian, sangat cantik, tiada bercacat. Karena kecantikannya, setelah Prabu Brawijaya V menikahi putri dari Tiongkok ini, praktis beliau hampir-hampir melupakan istri-istrinya yang lain. Prabu Brawijaya V banyak memiliki istri. Dari berbagai istri beliau, lahirlah tokoh-tokoh besar. Pada kesempatan lain, saya akan menceritakannya. Ketika Putri Tan Engkian hamil tua, rombongan dari Kerajaan Campa datang menghadap. Raja Campa sendiri yang datang, diiringi oleh para pembesar kerajaan dan ikut juga dalam rombongan. Dewi Anrawati atau nama lainnya adalah Dwarawati. Raja Campa banyak membawa upeti sebagai tanda takluk. Dan salah satu upeti yang sangat berharga adalah Dewi Anrawati sendiri. Melihat kecantikan putri berdarah Indo-Cina ini, Prabu Brawijaya terpikat. Dan begitu Dewi Anrawati telah beliau beristri, Tan Engkian, putri Cina yang tengah hamil tua itu, seakan-akan sudah tidak ada lagi di istana. Perhatian Prabu Brawijaya kini beralih kepada Dewi Anrawati. Saking tergila-gilanya, manakala Dewi Anrawati meminta agar Tan Engkian disingkirkan dari istana, Prabu Brawijaya menurutinya. Kemudian Tan Engkian diceraikan. Lantas putri Cina yang malang ini diserahkan kepada Adipati Palembang, Arya Damar, untuk diperistri. Adipati Arya Damar sesungguhnya juga peranakan Cina. Dia adalah putra selir Prabu Wikramawardhana, Raja Majapahit yang sudah wafat, yang memerintah pada tahun 1389 hingga 1429 Masehi dengan seorang putri Cina pula. Nama Cina Adipati Arya Damar adalah Xuan Liong. Menerima pemberian seorang janda dari raja adalah suatu kehormatan. Perlu dicatat, Xuan Liong adalah Cina Muslim. Dia masuk Islam setelah berinteraksi dengan etnis Cina di Palembang. Dari keturunan pengikut Laksamana Muslim asal Tiongkok, Cheng Ho atau Zheng He, yang sudah tinggal lebih dulu di Palembang. Oleh karena itulah, Palembang waktu itu adalah sebuah kadipaten di bawah kekuasaan Majapahit yang bercorak Islam. Artinya, pada era kekuasaan Majapahit, sudah ada kerajaan-kerajaan Islam di Nusantara. Adipati Arya Damar menunggu kelahiran putra yang dikandung Tan Engkian sebelum ia menikahinya. Begitu putri Cina ini selesai melahirkan, dinikahilah dia oleh Arya Damar. Anak yang lahir dari rahim Tan Engkian hasil pernikahannya dengan Prabu Brawijaya V adalah seorang anak laki-laki dan diberi nama Tan Engkuat karena ayah tirinya seorang Muslim. Dia juga diberi nama Muslim, Hasan. Kelak di Jawa, dia terkenal dengan nama Raden Patah atau Cimpun, bergelar Senopati Cimpun atau Panembahan Cimpun. Lahir di Palembang 1455, wafat di Demak 1518, adalah pendiri dan Raja Demak pertama dan memerintah tahun 1500 hingga 1518. Dari hasil perkawinan Arya Damar dengan Tan Engkian, lahirlah juga seorang putra diberi nama Kinsan sebagai adik tiri Raden Patah.
Nama muslimnya adalah Husain. Kelak di Jawa, dia terkenal dengan nama Adipati Pecatanda atau Adipati Terung yang terkenal itu. Sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini. Dan nantikan kelanjutan pembahasan ini di video berikutnya. Tetap di channel Kitab Mawas Diri.